Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berniat untuk mengajukan proposal kepada bantuan pendanaan program pemberdayaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis hasil pengabdian masyarakat. Adapun judul yang kami ajukan yaitu adalah implementasi digitalisasi dan penguatan sosial kapital pada rural entrepreneurship di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Provinsi Jawa Barat. Adapun timnya yaitu Ketua Dr. Karim, kemudian anggota Leni Muniro, Rizkal, dan Bahagia. Analisis situasi yang berkaitan dengan latar belakang dari pemberdayaan ini yaitu adalah Provinsi Jawa Barat ini termasuk daerah yang sangat banyak pengrajinnya. Dan Desa Bojong Rangkas yang berlokasi di Kabupaten Bogor, bagian dari Provinsi Jawa Barat, termasuk masyarakat yang sudah kreatif menjadi masyarakat yang tidak mengandalkan pekerjaan pada orang lain, namun dia bekerja sendiri menjadi kewirausahaan pedesaan. Jadi hampir 40% dari total jumlah penduduk di Desa Bojong Rangkas yaitu sekitar 13.387, dan 40%-nya itu adalah wira swastawan, yaitu yang bergerak di bidang produksi tas, ya, baik produksi tas perempuan, produksi tas laki-laki, tas promosi, tas kerja, dan bahkan ada tambahan seperti dompet laki-laki dan dompet perempuan. Nah, kemunculan pengrajin itu memang bermula dari spirit motivasi mereka untuk hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Sedangkan sistem produksi atau sistem hulu yang mereka lakukan yaitu mereka sebagai expert setelah dapat ilmu dari tempat lain, mereka mempraktekkannya sendiri dan membuat mekanisme sistem hilir atau pemasaran yaitu dengan sistem by orderan. Artinya setiap ada order maka akan ada kontrak, ketika ada kontrak maka akan ada kesepakatan jumlah produksi dan jumlah dan harga yang ditentukan. Kemudian mekanisme yang kedua yaitu para pengrajin membuat tas tanpa ada orderan atau disebut dengan ready stock. Jadi ketika ada orderan mereka sudah bisa langsung mengirimkannya. Kemudian produksi tas itu mencapai 10.000 sampai 15.000 setiap bulan. Nah, sosial kapital itu termasuk salah satu yang penguat daripada keahlian mereka. Jadi tidak luput dari sistem gotong royong dan sistem saling tolong menolong di daerah tersebut sehingga bisa memperkuat kewirausahaan tersebut. Namun pada masa Covid terjadi permasalahan, yaitu sistem hilir terhenti karena tidak ada pasar yang buka akibat masa pandemik di mana ada pembatasan untuk mengatasi COVID-19 tersebut. Sehingga sistem produksi juga akibatnya terhenti. Jadi sistem hilir dan sistem hulu tidak berfungsi lagi ketika masa COVID-19 tersebut. Dan ditambah lagi dengan masalah masyarakat di sana di mana masyarakat yang tergolong generasi X tidak bisa beradaptasi karena tidak menguasai pasar digital. Sementara generasi Z itu bisa melakukannya. Namun terjadi gap sosial di antara mereka sehingga tidak terhubung satu sama yang lainnya. Nah, untuk itu kami inisiatif untuk menerapkan indikator kinerja utama dan MBKM Kampus Merdeka Belajar dengan cara melibatkan mahasiswa secara langsung pada kegiatan kami atau project based on learning dalam rangka mewujudkan MBKM. Jadi mahasiswa tersebut dilibatkan sehingga metode yang paling pas untuk kami lakukan namanya adalah partisipasi rural appraisal. Jadi partisipasi tersebut di mana mempartisipasikan antara mahasiswa, kemudian expert dan juga para ahli teknologi. Nah, adapun langkah-langkah di dalam pemberdayaan tersebut, pertama adalah memilih sampel secara proposif yaitu key person baik dari golongan pemuda dan generasi X. Kemudian pembuatan organisasi digital dengan tujuan untuk memperkuat sosial kapital. Kemudian pelatihan literasi digital mulai dari literasi digital keuangan dan manfaat literasi digital untuk pengembangan usaha. Kemudian lakukan
training pembuatan toko online kepada sampel yang dipilih, mulai dari pembuatan akun, memasukkan data, upload produk, sampai dengan cara pemasaran dan promosi produk. Dan terakhir adalah melakukan uji coba secara mandiri terhadap kegiatan tersebut. Target luaran yang kami inginkan yaitu ada luaran wajib dan ada luaran tambahan. Luaran wajib yaitu adalah publikasi pada jurnal Trading Sinta 2, publikasi pada media massa cetak seperti Radar Bogor dan Bogor Today, membuat toko online, kewirausahaan pedesaan, literasi digital untuk para pengrajin, pembentukan organisasi digital. Adapun luaran tambahan yaitu adalah publikasi jurnal internasional dan pembuatan teknologi tepat guna serta membuat buku yang ber-ISBN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.